Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kaji kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita yang lalu, antara lain kesimpulannya adalah setelah selesai kita salat, kita disyariatkan membaca beberapa zikir, termasuk doa-doa. Ada ulama yang memahami bahasa doa-doa itu dibaca sebelum salam, setelah innaka hamidum majid. Ada juga yang memahami sebagian doa-doa itu ada yang dibaca setelah salam, artinya setelah salat. Itu namanya perbedaan pemahaman biasa itu para ulama. Sedangkan mengenai zikir-zikir setelah salat, diawali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada yang menambah panjang bacaannya, ada yang mencukupkan dengan astaghfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, dilanjutkan dengan tahlil. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Kalau tidak salah sampai siku ke petang. Tagantuang seketik, yaitu Allahumma la mani'a. Maka kita sambung kini dengan memahami bacaan Allahumma la mani'a lima a'taita. Mari kita terjemahkan dulu, yakni setelah membaca wa huwa ala kulli syai'in qadir, dilanjutkan dengan Allahumma la mani'. Ya Allah, la mani', tidak ada yang bisa menghambat, menghalangi. Mana itu menghambat, menghalangi. Jadi kalau begitu, la mani', tidak ada satupun yang bisa menghalangi atau menghambat. Lima a'taita, bagi apa saja yang a'taita, engkau beri. Intinya tidak satupun yang mampu, yang berkuasa, yang sanggup, yang bisa apa yang telah Allah putuskan, yang Allah tetapkan untuk diberinya kepada seseorang, maka tidak ada satu kekuatan pun, siapapun, manusiakah, jinkah, malaikatkah, atau ada makhluk lain, la mani', tidak ada yang bisa menghambat. Apa yang telah Allah putuskan, Allah tetapkan untuk diberi. Kalau memang jatah kita yang telah digariskan oleh Allah, tidak ada yang bisa mengambil. Kenapa?
Karena Allah tu berkuasa dan maha kuasa di atas segala yang ada. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena dia berkuasa di atas segala-gala sehingga tidak ada yang bisa menghambat, menghalang apa yang hendak dia beri. Pacik kuat-kuat, ganggam tegua-tegua. Cuma kita kan tak tahu apa yang hendak Allah beri dan apa yang akan Allah beri. Kalau memang jatah kita hendak ke, kalau bahasa orang awak, kalau memang rezeki musang hendak ke sembalang. Itu jangan cameh. Tu. Wala mu'tiya lima mana'ta. Sebaliknya. La mu'ti yang memberi. A'ta memberi, yang memberi mu'ti. Jadi kalau la mu'tiya, tidak ada satu pun yang bisa memberi, sanggup mampu kuasa untuk memberi apapun yang hendak diberi, walaupun secuil. Kalau bahasa kami, walaupun sekecil mintin, sekecil inyok, ya, tidak ada sesuatu pun yang kuasa untuk memberi apapun yang hendak diberinya. Meskipun bersatu, berhimpun, bekerjasama, saling membantu untuk memberi sesuatu itu kepada kita, tapi tidak bisa jika Allah tidak menghendaki. Lima mana'ta, bagi apa yang engkau hambat, engkau halangi. Apa saja yang Allah kehendaki untuk tidak, ya tidak. Walaupun kita berkehendak, walaupun kita berkeinginan, walaupun orang buat rencana, buat program, dan bagaimanapun usaha orang untuk memberi itu, tidak bisa. Kita ambil contoh Biswakko 2024. Sampai kini kita tidak tahu dan tidak akan tahu sampai terjadi. Nah, kini kan kita mengarah ke situasi negara awak, walaupun tidak pernah kita ngaji itu, tapi sekali kau mengarah itu. Berbagai macam upaya, usaha, rencana untuk menghambat, menghalangi ko menonjolkan iko, kan rencana manusia. Rencana manusia. Silakanlah berencana, tidak masalah. Tapi jika Allah tidak menghendaki, tidak jadi. Tiba di kekuasaan, tu'til mulka man tasha'. Engkau berikan kerajaan, kekuasaan, kepemimpinan, kepemerintahan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'u, engkau cabut, engkau ambil kerajaan, kekuasaan, kepemerintahan, kepemimpinan itu dari siapa pula yang engkau kehendaki. Tidak bisa memang ambil, tidak bisa memang halangi. Jadi inti kajiwa diulang-ulang membaca setelah salat supaya paham dan mengerti kita. Di mana kita hanya berusaha, kita hanya berencana, kita punya hanya keinginan, punya maksud, bertekad, tapi penentunya, penentu. Itulah salah satu bentuk ucapan Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Aduh Masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Kamu kasihnya Masya Allahu kana, apa yang Allah kehendaki jadi dia.
ada dia, terwujud dia. Ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang tidak Allah kehendaki, tidak ada dia, tidak jadi dia. Itu nama Masya Allah. Cuman kadang-kadang orang bacanya agak keliru je. Masya Allah. Panjangan ma-nya. Kalau kita pendek ma-nya nanti berjalan Allah. Masya Allah. Berjalan Allah. Masya Allah. Jadi apa yang Allah kehendaki jadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak jadi. Karena Allah masyiah. Salah satu tingkatan iman kepada takdir, mengimani, meyakini, mempercayai adanya masyiah, kehendak Allah. Barangkali kita masih dapat, masih apa sifat 20. Kudrah, iradah. Kudrah, iradah. Kuasa dan iradah, berkehendak, berkeinginan. Nah, bacaan ni ko la mu'tiyah. Bagaimanapun orang berencana, berusaha, buat program, buat makar, buat tipu daya, menggalang segala yang patut digalang, termasuk menggalang persatuan, kesatuan, kekompakan. Begini bagaimana? Kalau memang dia yang punya kuasa, penentu, pemutus itu berkehendak tidak, ya tidak. Ya tidak. Illa mu'atiyah. Contoh ringan saja. Ada orang berkeinginan memberi sesuatu kepada kita. Lah diniatkannya, lah ditekadkannya, lah dimakasihkannya. Tapi kalau memang menurut nan tertulis dan ditetapkan itu memang tidak jatah kita, walaupunlah kita pecik atau malah kita andok kasakui, bahkan kita simpan di rumah. Kalau memang tidak aja, bah hilang, acah, diambil orang, didului orang. Itu cara indahnya begitu. Itu cara tu sebab indahnya begitu. Sabananya indah, tapi penyebabnya itu. Penyebabnya pecah. Penyebabnya hilang. Penyebabnya diambil orang. Itu namanya asbab. Asbab penyebab. Nah sebenarnya tidak jatah kita. Tidak jatah kita. Kalau jatah kita, bagaimana pula orang mengambil menghalangi? Ketentuannya Allah berkehendak itu jatah kita. Bagaimanapun usaha orang, itu ketibu je lah. Ketibu je. Jadi bagaimanapun orang menghalang-halangi sesuatu yang Allah tetapkan untuk kita, untuk awak, tidak bisa tidak. Itu bukan berarti kita pasrah, tidak. Nah, ada dua tu. Salah satu daripada nama Allah itu kan Al-Mani', Al-Mu'ti. Kita baca nama-nama Allah nanti bersuara Al-Mani', yang mencegah, yang menghambat. Siku terlain nama tindak. Biasa di kuli Al-Quran dibilang aku. Ada salah satu nama Allah dicantumkan dalam susunan nama-nama Allah yang 99, meskipun nama Allah itu bukan 99. Nama Allah bukan 99. Nama Allah sangat banyak. Asma Allah itu terbagi 3. Pertama, nama-nama Allah yang diturunkannya dalam kitab suci, bisa kita baca. Umumnya di ujung-ujung ayat. Yang kedua, nama-nama Allah yang Allah ajarkan kepada hambanya,
hamba-hamba tertentu yang kita tidak tahu, seperti kepada Nabi Muhammad atau kepada makhluk lainnya yang kita tidak tahu. Yang ketiga, nama Allah itu hanya Allah saja yang tahu, yang tidak diberitahu kepada kita. Awis ta'thatta bi fil ilmil ghaibi indak, atau engkau simpan saja nama-namamu itu ya Allah di ilmumu yang kami tidak tahu. Tiga nama Allah. Berarti nama Allah semua. Cuman siana apa 99 nama Allah masuk surga. Cuman itu bukan berarti nama Allah 99. Balik kita ke siko. Di siko susunan nama-nama Allah siko kan berdasarkan riwayat Imam Tirmizi. Salah satu daripada nama-nama Allah siko namanya Al-Mani'. Al-Mani', Al-Muqsid, Al-Jami', Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Mani', Al-Dar, Al-Nafi', Al-Nur, Al-Hadi, Al-Badi', Al-Baqi, Al-Warith, Al-Rashid, As-Sabur. Al-Mani'. Adu mani' itu yang menghambat, yang menghalangi, yang mencegah. Jadi kalau dia menghambat, kalau dia mencegah, kalau dia menghalangi apapun usaha orang, rencana orang, bagaimanapun orang menggalang kekuatan, bekerjasama, bersatu padu untuk memberi sesuatu, dia puang-puangkan orang, dia anjuang-anjuang orang, menghabiskan dana sekian, tapi kalau Allah berkehendak tidak, karena dia mania. Lima mana'ata, bagi sesuatu apa yang engkau hambat, engkau halangi, tidak bisa, tidak jadi, tidak terwujud. Begitulah sebaliknya. Tidak ada pula yang bisa menghambat, menghalang, mencegahi kalau Allah hendak beri, hendak anugerahkan kepada kita. Babana usaha orang ambil tidak bisa juga. Kenapa? Karena dialah yang berkuasa, dia maha kuasa, dia yang punya kehendak, dia yang punya keinginan. Kalau dia berkehendak, tidak ada yang bisa menghambat. Itu yang harus kita ilmui. Mengilmui setentangan iman kepada takdir. Tingkatan iman kepada takdir sampai. Pertama, mengimani adanya ilmu Allah, bahwa segala sesuatu sebelum wujud, segala sesuatu sebelum ada, sebelumnya dalam ilmu Allah. Yang kedua, kitabah, mengimani penulisan. Segala sesuatu yang akan terjadi, segala sesuatu yang akan berlaku di alam semesta ditulis. Sabari hendak lupa, satu tiap hendak hilang. Dia tahu Ustaz Kari tu. Sabari hendak lupa, satu tiap hendak hilang. Wa ma rabbuka nasiya, Tuhanmu tidak lupa. Itu tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar yang tertulis. Cuma kita tidak tahu anan tertulis. Anan tertulis di alam sana. Di alam sananya di Lauh Mahfuz, di alam azali 50.000 tahun sebelum langit bumi Allah ciptakan, semuanya lah tertulis. Anan tertulis itu yang kata jadi kita tidak tahu. Baru tahu kita setelah terjadi. Lah tertulis di sinan bahasa hari hujan jam 6 ceko. Baru tahu bahasa lah tertulis hujan jam 6 setelah hujan. Sebelum hujan tidak tahu. Gitu. Jembatan runtuh sinan dulu runtuh. Tidak tahu tak bahasa jambatan keruntuh di hari anu, di tanggal anu.
Berkeruntuhnya, tahunya bahasa neruntuh jam sekian, hari anu pukul sekian tu dah tertulis. Tahunya wak, dah terjadi. Sebaiknya tahunya ambo go bahasa koko misalnya pecah, dia lah terjadi. Tapi sebelumnya lah tertulis bahasa koko pecah tanggal sekian. Penyebabnya tertak suka. Penyebabnya orang buru kaja meletakkan suka. Sehingga bagi aku tagagih lo atalantak pecah. Sebelumnya lah tertulis suka pecah. Penyebabnya ko. Baru tahu nanti tertulis itu nanti setelah terjadi. Kita imani itu. Jadi mengimani yang pertama ilmu, semuanya dalam ilmu Allah. Karena Allah itu alim. Kemudian mengimani kitabah, penulisan. Lalu mengimani masyiah, kau kan jiwa masyiah. Dia berkehendak, dia berkeinginan. Dia berkehendak, apabila dia berkehendak, apabila dia berkeinginan jadi. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi dia. Tapi jika dia tidak berkehendak, tidak berkeinginan, bagaimanapun makhluk ingin, tidak jadi. Tidak jadi. Penyebabnya itu macam-macam. Anang kampe adalah khalq, penciptaan. Apa yang Allah kehendaki terjadi dah cipta. Ampe ko tingkatan iman kepada takdir. Di situ jiwa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa menghambat, tidak ada yang bisa memberi. Apapun yang hendak diberi. Siapapun yang hendak memberi. Dan bagaimanapun usaha orang untuk memberi. Kalau dia Allah itu tidak berkehendak, tidak berkeinginan, maka apa yang hendak diberi itu terhambat, terhalang, tercegah, tidak jadi. Lima mana'ta, la mu'tiya lima mana'ta. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jadal. Tidak berguna, la yanfa'. Tidak bermanfaat, la yanfa'. Tidak berguna, tidak bermanfaat. Al-jad. Anan al-jad. Banyak penjelasan ulama. Ada yang mengatakan kekayaan. Ada yang mengatakan kekayaan. Ada pula yang mengatakan kekuasaan. Ada pula yang mengatakan kekuatan. Ada pula yang mengatakan kemuliaan. Tidak berguna, tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Bagi siapa saja yang punya kekayaan, punya kekuatan, punya kekuasaan, punya kemuliaan, punya nasab, punya pangkat, punya gelar, punya apa saja, di sisi Allah tidak ada gunanya. La yanfa, tidak berguna. Zal jaddi, za yang mempunyai, za yang memiliki, tidak berguna, tidak manfaat. Orang yang memiliki za, orang yang mempunyai pangkat, jabatan, kekayaan, kekuatan, kehormatan, gelar, status, kedudukan, la yanfa, tidak berguna. Di sisi Allah tidak berguna itu. Kalau bahasa kayu surang salah, pangkat surang salah, bagak surang salah, hebat surang salah, berkuasa surang salah. Di sisi Allah tidak berguna itu.
Allah tidak pandang itu. La yanzuru ila suwarikum. Allah tidak pandang bentuk rupamu. Allah tidak pandang hartamu. Allah tidak pandang pangkat jabatanmu, status dan kedudukanmu. Yang bermanfaat insyaallah amal saleh. Amal saleh, ketaatan, kepatuhan itu yang manfaat. Jadi pangkat, jabatan, zal jaddi. Orang yang punya jad, orang yang punya pangkat, orang yang punya kekayaan, orang yang punya jabatan, orang yang punya pengaruh, posisi, gelar, segala macam, la yanfa. Tidak bermanfaat, tidak berguna. Al-jaddu itu kepada orang yang punya jad. Al-jaddu itu cukup. Ana jaddu yang kita miliki. Yang kita miliki, yang kita panggak-panggakkan, yang kita pamer-pamerkan namanya jad. Bisa kemuliaan, bisa harta, bisa pangkat, bisa kedudukan, bisa gelar, bisa keturunan, bisa status. La yanfa'u kemuliaan, la yanfa'u kekayaan. Tidak berguna kekayaan, kemuliaan, pangkat, jabatan itu bagi yang punya itu zal jaddi. Untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali amal saleh, ketaatan, kepatuhan kepada Allah. Dan itu tidak bisa dipanggaan. Kalau bahasa wakno anggap keturunan Nabi wak begitu, tidak penuh keturunan Nabi insyaallah. Kita bukan mencemeh keturunan Nabi, anggap keturunan Nabi begitu. Tapi kalau nya tidak beramal saleh, tidak taat, delaku, patuh, membangkang, kufur, la yanfa. Walaupun dia punya status keturunan Nabi, misalnya begitu. Apa pun Nabi mah, kecil anak Nabi Nuh, dia kira kemudian, tidak bangun orang, tidak bangun orang. Kecil isteri Nabi Lut, suamimu Nabi mah, tidak bangun orang. Kecil orang Makkah, orang kampungmu Nabi mah. Tidak berguna. Kalau kalian itu Abu Jahal, kalau kalian itu Abu Lahab, tidak berguna. Berarti tidak ada manfaat, tidak ada faedah bagi Allah sedikit pun. Saja nak ada di kitab, kecuali amal saleh, kecuali ketaatan. Kalau kita baca, bila kita baca, pertama, itu termasuk bacaan i'tidal. I'tidal kan itu bacaan yang panjang tak? I'tidal kemarin kita kaji. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi alaih wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du alaih. Dan biasa wak kan sampai situ. Biasa sampai situ. Enam panjangnya namanya macam i'tidal sampai berkau kalakang la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata. Itu kan biasanya pendek karena mudah cepet. Yang pendeknya lah kita kaji kemarin, Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Nggak panjang seketik sampai wa min umma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau ingin panjang mana sesudah min umma syi'ta min syai'in ba'du ahlus sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la fawzal jaddi min karja. Kau panjang no. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Beko setelah salam, lah selesai salat, setelah istighfar, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Satu hari kita baca, habis salat, kita baca. Cuma faham itu perlu loh. Sebab kalau tak faham kita baca, tak mengerti kita baca, pengaruhnya, kesannya, bekasnya tentu tak barang. Pengaruh kesannya tentu tak barang. Ini kesimpulan dari yang kita pelajari tadi, bahawa setelah kita salat ada sekian zikir-zikir yang memang ada dasarnya dibaca oleh Nabi atau dibaca oleh salah seorang sahabat yang disetujui Nabi. Maka bacalah zikir-zikir setelah salat itu, zikir-zikirlah yang memang ada dibaca Nabi, yang diajarkan Nabi, yang dituntunkan Nabi. Jangan kita buat-buat, jangan kita baca-baca, kita kerang-kerang zikir-zikir yang memang tidak ada tuntunannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ikut ibadah. Misalnya kita susun zikir tertentu, kita buat atau kita masukkan zikir-zikir lain, padahal paketnya lah ada paket zikir setelah salat itulah ada. Tidak boleh kita tambah, tidak boleh kita tekuk, tidak boleh kita ganti. Baca paket nako. Kalau dah selesai itu, inginlah kita berzikir, boleh? Inginlah kita berzikir, inginlah kita berdoa, boleh? Tapi nam paket nako, kerja itu dulu. Sesudah salat istighfar 3 kali, kerja itu dulu. Setelah itu Allah mentaslam. Setelah itu la ilaha illallah sampai Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Setelah itu tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 30 kali. Lengkapi dengan tahlil balik lah. Aku namanya paketnya begitu. Nah, baru nanti masuk baca ayat kursi, baca qul Allah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu memang ada ketentuannya. Silakan baca itu. Jadi ibadah kok, termasuk kalau ibadah tu di samping salat ada zikir-zikir, kalaulah ditentukan bacaannya, bilangannya, tempat dan waktunya, baca itu. Karena ibadah, sifat ibadah tu kita sami'na wa ata'na. Tapi kalau kita ingin berzikir banyak-banyak, zikran kasira, silakan berzikir banyak-banyak. Tidak ada mana suruh, disupui basahkan lidahmu. Basahkan lidahmu dengan zikir. Silakan. Di luar nalah ditetapkan. Dan itu lebih baik itu daripada kita masuk-masukan zikir. Termasuk cara berzikir, menambah bilangan contohnya. Contoh nambah bilangan, astagfirullah kita baca 100 kali. Jadi tak boleh 1 kali boleh. Cuma sesudah salat 3 kali dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Astaghfirullah. 3 kali. Ada yang menukuk dengan astaghfirullahalazim. Ada yang menambah dengan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tu boleh. Aku perbedaan pemahaman. Yang penting 3 kali. Kalau 100 bano, itu kadang-kadang adalah tawarannya. Buat tawar. Kalau ingin 100, mengapa 100? 1,000 lah. Lagi kalau 10,000, tapi jangan sesudah Assalamualaikum. Sabulah do paketnya. Itu. Kau harus dipahami. Termasuk membaca tahlil boleh.
barang kata lu baca tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah, barang kata lu baiklah, bagus, rancak. Cuma setelah salat lah do ketentuan. Oh. Aku perbedaan pemahaman gua. Jam mula ketiga noci sampai kecek belau yang tekstual, yang mantuk. Ketika ditanyakan bagaimana istighfarnya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kecek orang tekstual. Kecek orang yang tidak memahami tekstual adalah yang penting istighfar. Jumlahnya 3. Sehingga adalah mengecekkan nama baik itu astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Karena itu dalam hadis begitulah. Itu barana kadang dosa orang. Lalu dibacanya istighfar yang mari itu dengan sepenuh keyakinan, diapuikan dosanya. Ada yang membaca itu. Jadi kau wilayahnya wilayah perbedaan. Ada yang mencukupi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada yang menganggap Nabi tidak ada menentuan bacaannya. Cuma beliau istaghfarallah thalathan. Nabi itu beristighfar kepada Allah 3 kali. Baik istighfarnya, kata yang menyampaikan astagfirullah, astagfirullah. Kecil lain tak? Lain tak? Nabi kan beristighfar 3 kali tanpa mengajarkan kalimat istighfarnya. Itu makanya ada yang membaca istighfar yang panjang-panjang. Kira-kira begitu. Anggap sih kita bertoleransi, berlapang dada, menerima perbedaan pemahaman itu. Yang penting, tiga. Kalau kita termasuk orang yang bersikeras hati membaca astagfirullah, astagfirullah 3 kali, bacalah astagfirullah 3 kali, tidak masalah. Cuman jangan salahkan orang. Jangan ponis orang salah kalau orang membaca tidak astagfirullah ditambahnya azim atau dibaca astagfirullahaladzim alladzi la, atau malahan dibacanya sayyidul istighfar 3 kali. Kan yang penting 3 kali. Itulah pemahamannya. Pacik saya kita nama yang kita ilmui, nama yang kita yakini, pacik itu. Dan orang lain dialah nyo pahamnya begitu. Kira-kira begitu jawapan. Ini ragu. Maka tu tinggal seminit lagi. 5 jam lagi kata. Kesimpulan yang kedua, bahawa bagaimana keadaan orang yang sesudah assalamualaikum tu melucuh sampai. Dalam itu gaya orang ini. Assalamualaikum, tanpa basa-basi, tanpa melengok, setiap salat itu gaya orang. Kan ada itu gaya. Dicari tampilannya so ke masuk surga bantu orang tua. Tapi assalamualaikum tak tahu saya orang sebalik. Tak tahu saya orang sebalik. Dan tak mau tahu, tak mau kenalan. Bahkan bersalam ini enggak salah. Salam salah. Seakan-akan tak berzikir setelah salat. Batu. Ada sunnahnya kita. Kalau kita cari siko justru sunnahnya setelah salat itu berzikir. Berzikir. Lalu orang tak berzikir assalamualaikum langsung saya tak. Rasa kita kok rasa risih lah kita jadinya. Anggap saya orang itu. Anggap saja orang tu model itu, bantu itu dan takah itu. Tu baca lah. Kita acok menemui orang yang takah itu dan model itu. Bagus, ya itulah pahamnya. Itulah pahamnya. Sebab menurut pahamnya, tidak ada zikir, tidak ada doa setelah salat, atau tidak ada doa setelah salat, yang ada doa sebelum salam. Orang ko yang biasanya paham itu yang mencucui sipai. Bahkan kemarin kita dengar di viral lo bahasa siapa yang berdoa setelah salat bid'ah. Viral kita cari bid'ah sesat. Yang benar adalah sebelum salam. Dibeberkannya hadis-hadis. Padahal itu perbedaan pemahaman.
Yang memahami seperti itu kebetulan ulama-ulama Hijaz, ulama-ulama Arab Saudi. Yang lain tidak seperti itu pemahaman. Yang lain memahami itu juga hadisnya, itu juga dasarnya, tapi sisi pandang berbeda. Sama beda. Yang lain tidak memahami. Memahami yang dubur itu setelah salat. Kalau itu memahami dubur itu sebelum salam, ini laki. Aku perbedaan pendapat biasa. Kalau menurut pendapat kamu, jangan satu-satu lo menyala-nyala orang itu salah. Awak kan sama banyak ilmu awak juga. Sama banyak ilmu awak. Awak sasurau, kan sasurau gini. Awak sasurau, awak sakitab gini kan sama awak doh. Jangan menyalah-nyalahan, jangan menyasihan orang. Aman saya karajuan yang kita yakini, yang kita ilmui dengan orang lain. Berdiasalah, bisa jadinya lebih sentiang pada awak, lebih tahu pada awak, atau lebih betul pada awak. Kira begitu. Lah bunyi lonceng tu. Oh cepet tu. Dah bahagia awak tadi tu. Capek ni. Kemudian kelanjutan zikir tadi, setelah Allah ma'lamani alima ataita wa la mu'ti alima man ata wa la yanfa'uzal jaddi minkal jad. Itu paketnya. Bagaimana kalau orang membaca tidak pakai tun? Kita dulu kan diajar di surau-surau, di MDA. Ambo termasuk diajar pakai itu dulu. Membaca itu sesudah Allah mentassalam, la ilaha illallahnya sampai wa ala kulli syai'in qadir sen. Bahkan tidak pakai sen. Tidak pakai sen. Tidak ada sen. Diajar dulu banyak nyanyian di kami dulu kita ketik di surau, mengaji di surau, banyak nyanyian. Allah mentassalam ku panjang loh. Panjang tambahan mentassalam. Tu la ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu tu sampai wa ala kulli syai'in selesai baru subhanallah subhanallah. Apakah boleh sampai di situ miang sen wa huwa ala kulli syai'in qadir? Menurut apa yang mau pahami tidak masalah. Tidak masalah. Cuma kita tidak menyempurnakannya sampai Allahumma la mani'a lima a'taita. Kira-kira begitu. Kalau ayat kursi diselipkan sebelum berzikir subhanallah. Setelah itu, setelah salam itu kalau urutan setelah salam istighfar, alhamdulillah dan Allah tasbih baru. Antara ayat kursi dan qul Allah terserah pada mana dulu. Tapi 6 paketnya begitu modelnya. Ayat kursi ya. Setelah itu kan ada sekian ayat dibaca. Ayat kursi, kul. Cuma ada orang yang menambah wa ilahukum ilahu wahid. Nantilah kita, apakah memang itu sudah dasar atau tidak, nanti kita serang. Cuman lah kebiasaan wa ilahukum ilahu wahid. Itulah sebenarnya azan dia. Sekian kejiwa. Semoga berfaedah, bermanfaat apa yang kita sampaikan. Diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.